Sejarah keterlibatan tentara politik di Indonesia sama tua dengan sejarah pendirian Republik Indonesia itu sendiri, di mana hubungan tentara dan juga pihak sipil sudah terjalin sangat erat sejak tahun-tahun pertama pendirian Republik Indonesia, di mana Jenderal Sudirman merupakan pemimpin dari tentara yang selalu menjaga hubungan tentara dengan masyarakat sipil, dan juga menjaga tentara dari pengaruh ideologi politik yang saat itu ingin menguasai tentara. Selepas revolusi kemerdekaan, konflik antara pihak sipil dan juga pihak tentara semakin meruncing dan gagal diselesaikan secara damai seperti sebelum-sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya pemberontakan perwira tentara yang bekerja sama dengan politisi sipil yang tidak puas dengan kebijakan politik pemerintahan pusat pada saat itu. Karena kekuasaan yang diberikan kepada tentara di bawah Undang-Undang Darurat Perang adalah sangat besar, maka pemerintahan sipil kehilangan kekuasaan politik di daerah. Gubernur dan wali kota di bawah kontrol tentara, kegiatan partai politik dilarang, dan wartawan-wartawan hingga anggota partai politik yang mengkritik presiden pun ditangkap. Tentara kemudian memegang kekuasaan sejak tahun 1965, akan tetapi mereka tidak memiliki gagasan dan juga konsep kenegaraan yang jelas. Oleh karena itu, mereka membentuk suatu doktrin yang disebut sebagai Dwi Fungsi ABRI. Jadi, di dalam konsep Dwi Fungsi ABRI terkandung dikotomi antara pihak tentara dan juga pihak sipil, di mana pihak tentara memegang kekuasaan dan juga peluang politik, sedangkan untuk pihak sipil sangat dibatasi. Suramnya ekonomi di Indonesia pada awal Orde Baru, terutama dalam sumber keuangan, membuat pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi pro-efisiensi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara cepat dan juga membuat tentara memiliki peranan dalam keamanan dalam menjaga perusahaan-perusahaan bisnis yang telah dijalankan. Di Orde Baru, tentara muncul sebagai satu-satunya kekuatan politik yang paling efektif, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, sehingga dapat melemahkan peranan politik sipil. Keterlibatan tentara Indonesia dalam politik telah menjadi racun dalam organisasi ketentaraan karena dapat merusak profesionalisme ketentaraan sebagai kekuatan pertahanan negara. Lalu, rezim yang otoriter telah mendorong perubahan pada internal organisasi ketentaraan, di mana tentara Indonesia telah melakukan reformasi internal, menghilangkan peranan politiknya dan hanya melakukan dalam bidang tentara yang profesional. Semakin pudarnya Dwi Fungsi ABRI dan juga dominan tentara dalam politik di Indonesia adalah akibat dari gerakan reformasi tahun 1998 yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. Tetapi tidak semua orang baik pihak sipil maupun pihak tentara mendukung cita-cita reformasi tersebut. Sekian dari penjelasan keterlibatan tentara dalam politik di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.